Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Kaum muslimin dan muslimah jamaah subuh Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Kali ini kita membahas tentang haji. Definisi haji rukun haji, sekedar pengetahuan. Dan makna dan filosofi haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fil hajj fala rafas fala fusuqa wala jidala fil hajj. Ada ketentuan yang harus diikuti oleh jemaah haji ya. Ini kalau pertama sudah berangkat, sudah sampai ke Madinah. Kayaknya nggak begitu heboh ya. Haji tahun ini nggak begitu heboh, nggak kayak tahun kemarin. Mungkin tertutup dengan kasus ijazah palsu kali ya. Ijazah palsu lebih mengenal ini. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Tidak boleh bermujadalah, berselisih pendapat ya. Haji secara bahasa artinya mengunjungi, al-hajja yahujju, berkunjung ya. Berkunjung secara istilahan melaksanakan rukun-rukun dan syarat-syarat haji selama 4 hari. Haji itu cuma lama 4 hari, makanya haji pas itu kan berangkatnya di ujung-ujung. Kalau haji reguler memang karena banyak ya, Indonesia tuh kuotanya 230.000 kalau nggak salah kuotanya, ditambah sama oleh Saudi kemarin. Jadi memang harus regulasinya harus kuat gitu. Filosofinya haji ini adalah renungan kita bahwa ada perjalanan akhirat yang akan kita tempuh. Kita berangkat naik pesawat ke Jeddah atau Madinah, itu sama saja kita meninggalkan dunia ini. Kita mati gitu. Metong bahasa bencong, metong. Kita akan meninggalkan orang yang kita kasihi, harta yang kita sukai, kita tinggalkan semuanya menuju Mekah. Lewatlah miqat ya. Miqat Indonesia adalah Yalamlam. Yalamlam itu di laut ya, di laut. Namanya Yalamlam. Nanti pesawat ngasih tahu kita sudah melewati miqat. Makanya sebelum miqat atau di Jakarta itu biasanya jemaah sudah disuruh pakai ihram duluan. Ihram duluan melewati miqat. Tidak boleh seorang muslim melewati miqat tanpa ihram. Walaupun ke Mekah urusan bisnis nggak ada masalah. Lewat miqat harus ihram.
nggak boleh memasuki kota suci Mekah tanpa ihram. Nanti tawaf, sa'i ya baru boleh pakai baju biasa. Walaupun ke Mekahnya bukan untuk umroh, mungkin untuk bisnis kali ya, mungkin dia punya hotel atau penginapan di Mekah. Indonesia itu sudah ratusan tahun lagi belum punya penginapan di Mekah. Punya hotel. Lah hotel untuk 200 orang kan repot. Nah ini makna haji ya, filosofi perjalanan haji 1 tahun sekali. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak egois ya dalam masalah syariat. Beliau hanya patuh kepada Allah. Haji disuruh napak tilas perjuangan Nabi Ibrahim, Ismail dan Bunda Hajar. 3 peristiwa, 3 manusia suci itu diabadikan dalam perjalanan haji. Rasulullah tidak egois. Kenapa perjalanan haji tidak nampak tilas perjuangan Rasulullah? Tidak, karena beliau mengikuti aturan Allah. Allah bilang begitu ya begitu. Nabi Ibrahim diuji Allah, fa'atamahunna, beliau lulus dengan beberapa ujian. Beliau punya anak setelah berusia 80 tahun ya, dengan punya anak Ishak. Ujian kedua, penyembelihan anak beliau Nabi Ismail, anak daripada Hajar. Dua-duanya lulus, taat kepada Allah, bersedia disembelih. Allah ganti dengan kibas. Kibas ini masih keluarga kambing ya, masih keluarga kambing. Sama juga dengan di Indonesia ada kambing Jawa, ada kambing wedus gembel, masih termasuk keluarga kambing, boleh. Ada sapi Jawa, ada sapi Bali. Kalau di Indonesia bagian timur, sapi Bali ya sapinya kecil-kecil kayak kambing gitu. Pada sapi. Saya waktu ke NTB dulu lihat sapi-sapi di sana, itu sapi sebenarnya, iya Pak, kayak kambing sebenarnya. Ya tapi itu sapi, terkenal dengan sapi Bali. Lulus Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, untuk mengabadikan cerita tersebut, Allah menginstruksikan ibadah haji di Mekah dan Madinah. Nah, Madinahnya nanti baru sholat 5 hari ya berturut-turut kalau bisa. Nah, baru nanti nampak tilas perjuangan Rasulullah di Madinah. Di Mekah tidak. Mekah itu adalah daerah yang tandus, gunung-gunung batu, tidak ada orang yang hidup di sana. Orang pertama yang hidup di Mekah adalah Bunda Hajar dan Ismail. Itu orang yang pertama hidup di Mekah. Lalu datanglah suku Jurhum dari Yaman ya, karena perairan mereka kering, mereka mencari air, rencananya ke Syam, ke daerah Palestina. Begitu melewati Mekah, Yaman, Palestina itu kan dari selatan ke utara ya, tengah-tengahnya ada Mekah ini.
Di Mekah mereka menemukan sumur Zam-Zam yang dihuni oleh seorang ibu dan anak kecil, Hajar dan Ismail. Lalu mereka berpikir, ngapain kita jauh-jauh ke Syam? Di Mekah ada air kok itu. Semua ini sumber kehidupannya. Mereka maturlah kepada Bunda Hajar, Bu, boleh nggak kami tinggal di sini bersama ibu? Karena ada sumber air. Oh silakan, kata Hajar. Akhirnya Bani Jurhum lah yang pertama menempati Mekah yang gersang gitu loh. Indah Baitikal Muharram fi wadin ghairi zi zar'in, sebuah lembah yang tidak ada pohon-pohonan sedikit pun. Ghairi zi zar'in indah Baitikal Muharram dalam Al-Qur'annya, di sisi rumahmu yang mulia, Ka'bah Musyarrafah. Selama 500 tahun Bani Jurhum lah yang menguasai kota Mekah. 500 tahun kemudian datang suku Khuza'ah suku. Akhirnya berperang antara Jurhum dan Khuza'ah. Dulu kita riwayatkan ya, perang di Arab itu ekonomi ya, sampai sekarang pun sama. Dulu suku-suku Arab siap-siap ya, setiap waktu harus siap-siap selalu diserang sama suku lain. Karena kalau mereka sudah miskin ya, nggak ada lagi pendapatan, mereka menyerang suku lain dengan harapan menang. Kalau menang, harta suku yang dikalahkan bisa diambil. Nah, begitulah pada zaman Rasulullah ya, perang terus. 64 kali Rasulullah perang ya dengan orang-orang kafir, semuanya menang dan dapat rampasan perang. Nah, itu dari situlah sumber pemasukannya. Sumber pemasukan untuk orang-orang Islam, perang itu. Waktu perang Badar 2 tahun bulan puasa ya, Rasulullah mendapatkan ghanimah yang sangat banyak karena orang kafir Quraisy kalah. Kalau kalah, barang-barang yang dibawa ditinggalkan. Rasulullah kalau nggak salah dapat 20 M kalau nggak salah, kalau dipilitin ya. 20 M itu kan banyak itu. Kaya Rasulullah. Ya, Rasulullah memang kaya. Nah, itulah perang pada zaman Rasulullah. Akhirnya ya kadang-kadang Jurhum menang, kadang-kadang Khuza'ah yang menang gitu. Qusay bin Kilab dari suku Jumhur menikahi putri dari Khuza'ah. Biasanya kan ditolak gitu. Biasanya ditolak. Itulah kakek kelima Rasulullah. Dia lamar putri Khuza'ah dari Jurhum. Bila cuma spekulasi diterima apa enggak, terserah deh. Ternyata diterima. Menikahlah Qusay bin Kilab dengan perempuan dari Bani Khuza'ah. Nah, itulah punya anak nanti Syaibah ya. Syaibah itu Abdul Muthalib. Nah, itu nantilah kakek Rasulullah, Abdul Muthalib. Kita masuk ke ihram ya. Ihram, muhrim, mahram. Muhrim itu orang yang berihram. Mahram orang yang haram kita nikahi sampai seumur hidup lah, sampai mati, ibu nenek, dalam silsilah mahram. Haji mengikuti keputusan Saudi. Tahun ini masalah mahram tidak terlalu ketat kayaknya gitu. Karena boleh bermahram kepada ketua kloter, boleh. Boleh bermahram kepada ketua rombongan karom ya, boleh.
Saudi tidak begitu ketat sekarang ya, sejak Muhammad bin Salman yang menjalankan kekuasaan. Tidak begitu ketat masalah mahram. Dulu mahram itu harus sulit, istri harus berangkat dengan suaminya. Kalau sekarang nggak perlu kayaknya, bisa bermahram kepada orang lain. Itu namanya muhrim, berihram. Muhrim berasal dari kata haram. Setelah pakai ihram, kita haram melakukan beberapa hal, itu muhrim. Apa makna haram? Haram artinya mulia. Tanah haram, tanah mulia. Dalam Islam banyak yang haram karena kita orang mulia. Kenapa babi haram? Karena babi bukan makanan orang mulia. Orang mulia nggak makan babi. Nah, kira-kira gitu. Haram. Kenapa haram berdua-duaan? Itu bukan pekerjaan orang mulia. Jadi banyak dalam Islam yang haram ya, karena menjaga kemuliaan seorang manusia. Kemuliaan dan nama baik adalah hal yang paling diperhatikan oleh Islam ya. Hifzul aqal, hifzul insan, hifzul nafs. Nah, itu di dalam maqasid syariah itu diajarkan. Hifzul akal, melindungi akal. Nggak boleh mabok, karena mabok itu merusak akal. Kemarin ya saya lewat selokan itu mau pengajian ke Nurul Asri. Ada orang tidur di tengah jalan. Waduh, tengah jalan tidur nih. Untung saya naik motor, kalau naik mobil nggak bisa lewat ya. Untung nggak saya naik motor. Yang paling irian di tempat saya tuh sering, karena lokasinya emang lokasi di situ ya. Irian mabok tidur di jalan gitu. Tidur dia di tengah jalan itu. Ngapain bocah gitu? Saya lewatin aja karena saya sudah telat ya, ngejar waktu subuhan di Nurul Asri. Ya itu namanya hifzul akal. Tidak boleh minum minuman keras karena bisa merusak akal. Akal harus dijaga. Akal nggak lu jaga aja, karena orang banyak akalnya. Jokowi itu kan banyak akalnya. Dia pernah, kalau dia jadi sutradara keren itu, dia bisa melama-lamain sebuah kasus. Padahal kalau mau ya, kalau dia mau, dia kan bisa melihatkan ijazahnya. Ini yang dilaporkan 4 orang ya, Amir Rais, Roy Suryo, Tifa, sama Simon. Rismon. Sianipar, ahli digital forensik. Oh, dia ahli digital forensik. Cerita Rismon, dia pernah main ke UGM, masuk ke perpustakaan, mencari skripsi Jokowi sama istrinya. Dia cerita sama istrinya dia ke UGM nyari skripsi Jokowi. Lalu dia foto, digital forensiknya dia mainkan dengan kecanggihan teknologi sekarang. Jadi teknologi sekarang itu canggih benar gitu loh. Kapan skripsi itu dibuat dia tahu, kita nggak tahu dari mana. Canggih ya kok. Sekarang itu nggak bisa bohong lagi. Dia foto, masukin ke ke website, ketahuan dibikinnya tuh kapan gitu. Hebat ya, luar biasa ya. Teknologi sekarang tuh nggak bisa main-main gitu. Dengan dokumen tuh nggak bisa main-main. Tahu dia asli apa enggaknya gitu. Tahu asli apa enggaknya, kapan dibikinnya, tahu semua. Nah, Rismon mengutarakan bahwa skripsi Jokowi itu palsu gitu. Menurut digital forensik ya, bukan menurut dia, palsu. Kalau skripsinya palsu berarti ijazahnya palsu gitu. Ini kesimpulan Rismon. Kalau skripsinya palsu berarti ijazahnya palsu menurut
Rismon. Kalau saya pernah juga nyelidikin dikit-dikit lah, ikut-ikutan aja nyelidikin. Saya cari orang-orang yang UGM tahun 80-an, ketemu orang Muhammadiyah di Solo. Saya tanya, Pak, waktu Bapak kuliah ada Jokowi nggak sebenarnya? Ada. Oh, kuliah dia, Jokowi kuliah. Waktu wisuda ada. Saya juga bingung jadi. Ada waktu wisuda. Beneran Pak Jokowi? Iya. Dia 1 tahun beda dengan Jokowi. Berarti ijazahnya asli dong, saya bilang gitu. Ya, itu saya nggak tahu. Asli dong. Nah, menurut perkiraan saya, ijazahnya hilang. Ijazahnya hilang karena profesinya tukang kayu, jadi nggak butuh ijazah gitu. Jadi dia cuek sama ijazah dulu. Hilang ijazahnya, mungkin dimakan tikus apa atau mana lah ya. Nah, dia bikin lagi sama Pratikno gitu. Nah, bikin lagi ini yang jadi masalah. Bikin lagi ini yang jadi masalah. Sebenarnya kalau ijazah kita hilang, ijazah saya dari SD, Sanawiyah, MAN, S1, S2, S3 lengkap, asli semuanya. Asli pakai soft, asli. Nah, kalau ijazah kita hilang, misalnya ijazah MAN saya hilang, saya datang ke MAN saya, bukan dibikin ijazah lagi, nggak mungkin, kan tahunnya beda. Diberikan surat keterangan kalau ijazah itu hilang, ini pengganti ijazah gitu biasanya. Surat keterangan begitu dikasih. Ini mana nggak hilang, dibikin lagi yang baru. Nah, di situ jadi masalah. Pertanyaannya, kenapa KPU menerima? Karena dijamin sama Pratikno. Pratikno kan rektor UGM dulu. Ya, dijamin sama Pratikno. Ya, ini asli. Legalisirnya ada, ya kan asli. Nah, kayaknya seperti itu ya. Kita lihat aja nanti, ini baru sidang ini. Baru Jokowi menunjukkan ijazah, dan silakan di digital forensik kata Jokowi. Menurut Rismon, ijazah itu kebanggaan kita. Kita taruh di ruang tamu, ijazah kita taruh di ruang tamu itu. Pokoknya bangga kita punya ijazah, lo kok diumpet-umpetin gitu. Nah, itu nanti berita itu lagi viral ya, lagi mengalahkan berita-berita yang lain. Kita masuk kembali ke ihram. Ihram adalah memakai baju putih yang tidak berjahit bagi laki-laki. Ihram. Nah, kita berniat melaksanakan haji, nawaitul hajjah lillahi ta'ala. Ya, sedang ihram biasanya jemaah sebelum naik pesawat sudah disuruh pakai ihram duluan supaya nanti tidak ribet. Waktu di pesawat nanti ribet. Di Yalam, ketika pesawat melewati Yalamlam, namanya Yalamlam di daerah Yaman ya, Yalamlam itu di tengah laut itu. Makanya sewaktu Jeddah dianggap sebagai mikot agak bermasalah ya, karena Jeddah itu pintu masuk ya untuk Arab Saudi. Jarak Jeddah dan Mekah 60 kilo, dekat. Boleh nggak berihram di Jeddah, itu masalahnya. Jadi nanti ihram di Bandara Jeddah. Ulama zaman dulu tentu tidak merekomendasikan itu, karena nggak boleh bikin-bikin syariah setelah Rasulullah meninggal ya. Yalamlam itu di tengah laut Yalamlam, bukan di daratan. Zulkarnain yang dari Irak ya, atau dari Madinah, Bi'ir Ali namanya, Bi'ir Ali. Nanti jemaah berhenti di Bi'ir Ali, pakai ihram, baru ke Mekah. Jaraknya 600 km. Sekarang naik kereta bisa ya, 150 rial. Nah, ihram ini menggambarkan secara filosofinya
bahwa kita nanti akan berbaju putih, tidak boleh menggunakan atribut-atribut keduniaan. Biasanya kalau presiden dan menterinya kan di sininya ada lambang Garuda itu, sini Garuda, sama DPR biasanya, DPR pusat. Ada Garuda di sininya, lalu diselipin bendera kecil, berarti dia presiden. Kalau menteri cuma tanda di sini ya, itu nggak boleh dipakai di sana. Ya. Atribut keduniaan tidak boleh dipakai selama di sana. Jadi nanti setelah kita meninggal, kita dibungkus dengan kain yang tidak berjahit, tidak bersatu lah kira-kira. Itu adalah kematian yang sudah pasti. Di dunia ini yang pasti cuma kematian. Yang lain-lain cuma angan-angan gitu ya. Kaya angan-angan, miskin angan-angan gitu. Bahagia angan-angan. Makanya kita kalau punya rahasia ya, mengadu sama Allah. Malam-malam sholat ngadu, ya Allah, anak saya mau sekolah, saya nggak punya duit, ngadu sama Allah. Jangan ngadu sama manusia, Mbak. Pertama, manusia nggak akan bantu. Lu susah-susah sendiri aja gitu. Gua juga susah. Yang kedua, kalau kita punya rahasia, suatu saat nanti dibongkar sama teman kita. Dibongkar sama teman kita, pada kita mau jadi wali kota. Nah, terbongkarlah rahasia-rahasia kita. Kecuali istri ya. Istri di samping kepada Allah bisa curhat kepada suami, nggak mungkin dibongkar sama suami. Kenapa? Didengar aja enggak gitu. Coba curhat sama suami, nggak didengar. Dia sakit main HP gitu. Dengar nggak saya ngomong, Mas? Dengar kok. Ngomong apa tadi? Apa ya? Jadi nggak mungkin dibongkar sama suami. Didengar aja enggak, itu boleh dibongkar. Pengalaman ini. Istri saya itu sering curhat ke saya. Rahasia suami istri. Ya, begitulah kehidupan. Hal-hal yang disunahkan saat ihram, pertama mandi ihtilam, mandi besar. Yang mandi besar itu disunahkan kepada kita. Rasulullah sebelum berihram, beliau mandi dan memotong kuku, mencukur bulu kemaluan. Coba kalau sudah ihram nanti udah nggak boleh gitu. Bulu keteknya, ada bulu keteknya. Itu harus dirapikan sebelum ihram. Karena orang Arab itu kan punya jambang ya, laki-lakinya kan berjambang. Saya juga ada ini, dikit, makanya malas yang ngurusnya, capek potong-potongnya itu. Kalau saya pakai jambang nanti kayak Arab kali ya. Arab maklum. Memakai parfum. Di Mekah itu banyak orang jualan parfum, di Madinah juga banyak. Yang pulang umroh juga biasanya bawa ya parfum-parfum yang terbuat dari bahannya dari Indonesia gitu. Indonesia itu cuma punya bahan top dari Allah, nggak bisa ngelola. Minyak angin itu bahannya di belakang rumah kita, tapi diekspor ke Thailand, dijadikan minyak, dijual lagi ke Indonesia. Begitulah Indonesia ya. Pakai parfum. Jadi pakai ihram, nanti kelihatan pundak. Yang tatoan kelihatan itu, badannya penuh tato segala macam, nah itu kelihatan. Boleh nggak? Ya boleh aja. Kalau tato itu dilarang dalam Islam ya, haram kalau kita pakai tato. Tapi kalau sudah terlanjur ya bisa dihilangkan sekarang ya, tapi agak sakit.
Ya lu rasain sendiri, lu yang bikin. Menyimpan pakaian berjahit bagi pria sebelum berihram dan cukup memakai 2 lembar kain panjang selendang dan sarung berwarna putih, demikian pula sepasang sendal putih. Ada sendal haji biasanya yang putih itu, hanya pakai itu. Nah ini orang Arab ini, cadar gelap, nggak kelihatan matanya ini. Nah jangan nabrak ini. Ini dilarang ya. Makanya sebagian ulama berpendapat pakai cadar itu hukumnya sunnah. Sebab kalau wajib pakai cadar, menurut saya ini pendapat Ibnu Taimiyah, saya sampaikan. Kalau wajib pakai cadar, Allah mewajibkan ketika perbuatan ibadah. Sholat nggak boleh pakai ini, pakai cadar nggak boleh. Jadi hidung, mulut harus nempel di tempat sujud gitu. Kalau seandainya cadar itu wajib, Allah mewajibkan ketika pelaksanaan ibadah. Haji juga nggak boleh, wajah nggak boleh tertutup, hati-hati ya. Wajah nggak boleh tertutup. Misalnya anduk kita basahin gitu, tadi ini adem, gitu. Nggak boleh. Wajah tidak boleh tertutup ketika haji, kecuali Imam mazhab Saudi Arabia ya, Imam Hambali yang mengatakan cadar itu wajib. Maka orang Saudi kan pakai cadar semua. Orang Saudi pakai cadar semua. Yang kedua dalilnya lita'arofu. Ini dalilnya Majelis Tarjih dan Tadib Muhammadiyah. Lita'arofu junuban wa qabaila lita'arofu, surat Hujurat. Bahwa kita diciptakan itu berbeda-beda, lita'arofu, untuk saling mengenal. Kalau wajahnya tertutup, kenal nggak? Orang pakai apa namanya? Untuk masker aja kita nggak kenal apa gitu. Hello gitu. Karena dia pakai masker gitu. Nah itu tentang cadar ya. Jadi hukumnya sunnah, Muhammadiyah menggunakan hukum sunnah bercadar itu ya. Makanya ada juga sekolah-sekolah Muhammadiyah yang siswanya wajib bercadar ya. Nah itu menyalahi aturan Muhammadiyah. Kalau orang-orang Yaman dan orang-orang yang tasyadud ya, tasyadud bahasa saya, itu wajah tertutup, mata tertutup, matanya pakai jari gitu. Orang Iran juga begitu ya, matanya pakai jari, nggak kelihatan sama sekali gitu. Gimana kita mengenalinya itu? Pok mana pok? Ya, nggak kenal. Salah orang. Nah itu dalil daripada Majelis Tarjih mengatakan bahwa cadar itu hukumnya sunnah. Boleh pakai cadar, nggak apa-apa ya. Ya banyak mahasiswi saya pakai cadar. Di UI juga, di UIN juga. Ya. Bahkan di UPN aja ada pakai cadar. Mahasiswi saya ada juga pakai cadar. Ya biarin aja nggak apa-apa. Sejak tahun 2015 kayaknya di UPN itu seluruh mahasiswa saya kayaknya pakai jilbab. Dulu udah tahun 2000 awal gitu sampai 2010 ada yang enggak juga tuh. Ya saya biarin aja, lama-lama pakai jilbab juga dia, karena dia sendirian nggak enak. Kayaknya sekarang sudah lebih luas ya pakai jilbab tuh, karena modelnya banyak sekarang. Jilbab tuh bermodel-model sekarang, jadi banyak pilihan. Dan tokoh-tokoh Muslim seperti Nadira itu ya, Nadira itu laku benar ya, laku benar. Nadira, Anissa, jadi pakaian Muslim sekarang juga bervariasi ya. Ya alhamdulillah bisa menutup
menutupi aurat kalian lah. Larangan-larangan saat ihram, pertama menutup bagian luar kaki dengan perban, kecuali sakit. Ya, kalau menutup dengan perban mengurangi rasa sakit ya, seperti saya kan kaki saya sakit nih karena diabetes ya. Ada koyok untuk mengurangi ya, tutup tuh nggak boleh. Biarnya seperti sakit-sakit begini aja. Ya, nah itu namanya kita mengilhami bahwa kita suatu saat nanti akan meninggal. Dan itulah pakaian kita. Dan itu yang pasti. Jadi saya lihat ngapain kita ngejar-ngejar dunia gitu. Dunia kita kejar ya tambah lari gitu. Pakai payung. Mengenakan pakaian berjahit bagi pria nggak boleh, karena besok kita mati cuma pakai kain kafan, ya kain kafan. Pakai sepatu kulit ini biasanya kalau musim dingin ya. Kalau musim dingin, tapi Mekah nggak begitu dingin kok. Saya pernah musim dingin di Mekah ya, sedingin dinginnya, nggak dingin kok. Ya dingin sih, tapi nggak dingin banget gitu. Musim dingin di Mekah itu nggak begitu dingin. Paling cuma 8. Saya musim dingin saya di sana 8 ya, nggak dingin loh. Santai aja saya baju-baju biasa. Kalau di Madinah baru dingin. Madinah tuh dingin banget. Dan kuliah musim dingin ya. Nah biasanya sepatu kulit ini. Yang ketiga, berburu dan membunuh hewan darat nggak boleh. Nggak sengaja pun harus ganti. Nggak sengaja pun harus ada diyatnya, ada kafaratnya. Ya. Misalnya ada ular ya yang mengancam kita. Ikan, kalau ikan kan jarang di sana gitu, berburu. Memang ya lazina amanu sayda wa antum hurumun, janganlah kalian membunuh barang hewan buruan wa antum hurumun sedangkan kalian berihram pada saat itu Rasulullah. Wa hurrima alaikum saydul barri madumtum huruman. Diharamkan kepada kalian buruan darat madumtum huruman. Berburu ini juga kita lihat ya, Hamzah paman Rasulullah yang meninggal waktu perang Uhud. Itu kerjanya berburu, sering bawa singa gitu. Saya juga heran ya, kok ada singa di sana gitu. Singa gitu. Hamzah tuh sering dapat singa, bawa pulang digendong sama dia gitu. Kok ada singa ya? Berarti ada di sana singa-singa itu. Ada singa-singa itu di sana. Ya, itu di kita hindari. Selanjutnya tawaf di Ka'bah. Ini belum ya. Menggunting atau memendekkan atau mencabut rambut nggak boleh. Wala tahliqu ru'usakum hatta tablughul hadyu mahillah. Dan ini juga berlaku untuk yang kurban ya. Kurban mulai 1 Zulhijjah sampai korban kita disembelih, tidak boleh memotong rambut-rambut di tubuh, nggak boleh. Bulu ketek nggak boleh dipotong, biarin kumis nggak boleh dipotong. Nanti kumis kita tanggal 30 Zulhijjah ya, kita rapikan dulu. Sebab 10 hari ke depan nggak bisa, makanya agak panjang kumis kita biasanya. Nah orang Arab senang gundul. Memotong kuku juga nggak boleh bagi yang berniat kurban. Kalau kita di sini kurban. Memakai parfum nggak boleh setelah pakai ihram. Sebelum ihram silakan. Baju kita kasih parfum. Karena menurut saya Bu ya, bau badan ketika haji itu beragam itu.
Apalagi orang-orang berkulit hitam itu ya, Afrika itu bau badannya luar biasa ya. Jadi kalau kita tawaf, di samping kita ada orang hitam, itu baunya khas itu ya, baunya khas. Nah yang nggak kuat itu pingsan itu, nggak kuat bisa pingsan. Ya begitulah ya aturan haji. Nikah juga tidak boleh. Jima melakukan senggama suami istri juga nggak boleh. Ya, bercumbu juga dilarang ketika pakai ihram. Wala rofas, ya, rofas itu kan sesuatu yang menjurus ya. Berpelukan nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali setelah umroh, kalau kita hajinya tamattu ya, umroh selesai itu boleh berpakaian biasa, boleh nikah, boleh jima, boleh. Suami istri kan biasanya ya, kalau jemaah biasa satu kamar itu biasanya 25 orang, ya nggak bisa 25 orang. Kalau jemaah plus biasanya satu kamar satu suami istri itu bisa. Ya. Nah, ini larang-larangnya ketika ihram. Ya, kalau nanti kita ihram itu dipakai ya ini larangan saat ihram bagi wanita ya. Semua wanita dan pria larangannya sama, kecuali wanita boleh memakai pakaian berjahit. Tapi biasanya putih ya. Wanita boleh menutupin kepalanya boleh. Wanita tidak boleh memakai cadar, sarung tangan. Rasulullah janganlah wanita berihram mengenakan cadar, tidak pula sarung tangan. Ya, akan tetapi wanita yang berihram tetap diwajibkan menutupi wajahnya saat berpapasan dengan pria yang bukan mahramnya. Jilbabnya ke wajahnya, itu boleh memakai perhiasan emas saat berihram. Perhiasan emas boleh ya. Selanjutnya tawaf di Ka'bah. Ka'bah ini adalah awalin baitin wudi'alin nasi biba kata mubarakan. Rumah pertama sekali yang ada di muka bumi sejak Nabi Adam sudah ada. Bentuknya masih pondasi. Nanti ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang meninggikan Ka'bah Musyarrafah. Tawaf di Ka'bah ya, itu merupakan kebiasaan dulu orang-orang Quraisy ya, tawaf di Ka'bah, tapi mereka sambil telanjang tawafnya. Rasulullah menggantinya. Beliau berlari untuk menunjukkan umat Islam itu kuat. Makanya berlari nanti lari-lari kecil ya. Kalau nggak kuat jalan aja. Apalagi kalau sudah mendekati Arafah, Mekah penuh, nggak bisa lari, jalan aja nggak bisa. Kita terjepit biasanya di tengah-tengah. Loh, kenapa kita tawaf? Nah, jadi dunia itu punya pusat ya. Pusat dunia itu Ka'bah. Pusat dunia itu adalah Ka'bah. Seharusnya negara Islam mengikuti jamnya dari Ka'bah. Makkah Mukarramah Time misalnya, MMT. Bukan kita mengikuti Green Man Inggris. Patokan waktu itu sebenarnya Ka'bah. Ka'bah itu adalah pusat dunia. Dunia itu kan berputar, Pak. Sumbunya di mana? Nah, sumbunya. Dunia itu berputar terus. Afrika dikatakan 5 tahun lagi akan terpisah nanti Afrika itu, karena fenomena alam ya. 5 tahun lagi, 30 tahun lagi kiamat. Menurut hitungan para ulama. Kenapa kita tawaf? Yang mengikuti syariah Nabi Ibrahim. Apa filosofinya? Filosofinya adalah yang kecil harus tawaf kepada yang besar. Ka'bah itu kan besar. Jadi dunia
perputaran dunia ini, saya lihat, itu energinya diambil dari orang tawaf secara fisika ya. Jadi semakin banyak orang yang tawaf, perputaran bumi ini terjaga. Semakin banyak yang tawaf terjaga. Sedikit yang tawaf, dunia kacau. Ya, dunia akan kacau. Karena energi dunia itu dihasilkan dari orang yang tawaf ya, secara ilmu fisika. Semakin banyak yang tawaf, semakin kuat. Ibarat apa ya, mesin itu kan berputar mesin itu kan. Semakin kencang putaran, semakin banyak daya yang dihasilkan. Semakin banyak putarannya, daya yang dihasilkan semakin hebat. Begitulah juga tawaf. Jadi perputaran bumi itu kan kecil banget. Kita naik 1 mil aja ke atas, lihat bumi itu kecil aja, kecil banget. Apalagi manusia yang ada di dalamnya, tambah kecil. Nah itulah filosofinya kita bertawaf. Tawaf dan sa'i adalah rukunnya sama ya kalau umroh dan haji. Setelah tawaf kita sa'i. Kalau haji kita tamattu ya, umroh dulu baru haji. Kita ke Safa, lari ke Marwah, nanti ada lampu yang disunahkan kita lari ya. Itu lari dari Safa ke Marwah, ya jalan kaki juga bisa, nggak apa-apa. Berjarak 700 meter berapa? Nah itu lari sebanyak 7 kali. Itu adalah mengamalkan dulu Siti Hajar ketika mencari sumber air untuk anak beliau Ismail dulu. Pertanyaannya kok lari di situ-situ aja gitu. Karena naluri seorang ibu ya, seorang ibu. Sampai di Marwah, wah mungkin di Safa sudah ada air, balik lagi ke Safa. Sampai di Safa mungkin di Marwah sudah ada air gitu. Lari lagi ke Marwah, nggak ketemu air. Malah Nabi Ismail membuat sumur Zam-Zam. Apa filosofinya? Usaha itu seperti itu kadang-kadang. Kita berusaha mendapatkan sesuatu tuh nggak dapat gitu loh. Dapatnya dari tempat yang lain. Anak kita bawa, mantu kita bawa biasanya. Oh ini toh. Padahal kita nyari nggak dapat gitu. Nah itulah usaha manusia di dunia ini. Tidak ada yang namanya kedamaian. Jibril tuh pernah tersenyum ya. Rasulullah nanya sama Jibril waktu Isra Mi'raj. Jibril, kamu pernah tersenyum nggak sih, kata Rasulullah. Rasulullah nanya sama Jibril. Wajah serius terus, tegang, apa nggak darah tinggi ya, kira-kira gitu. Pernah, kata Jibril, saya pernah tersenyum sekali. Ngapain? Waktu manusia mencari kedamaian. Nggak ada kedamaian di dunia, kata Jibril. Kedamaian itu di surga. Kedamaian itu di surga. Di dunia itu nggak ada kedamaian. Makanya kita punya masalah. Tiap kita punya masalah, tiap kita punya penyakit. Kita mengopaini penyakit kita masing-masing. Nggak ada manusia yang sehat, nggak ada. Ada aja sakitnya, jantung lah, ginjal lah, inilah, inilah, migran lah, nggak ada yang sehat. Kalau sudah usia 40 tahun, siap-siap. Siap-siap. Saya juga, saya diabetes setelah usia 40. Nggak tahu saya diabetes dari mana, gue nggak tahu. Saya kena darah tinggi, kolesterol saya tinggi semua. Yang rendah cuma gaji. Diabetes tinggi, darah tinggi, kolesterol tinggi, gaji rendah. Ya disyukurin aja sih. Nah, jadi lari antara Safa dan Marwah 7 kali, bayangkan. 7 kali Bunda Hajar lari dari Safa dan Marwah, nggak ketemu apa yang dicari. Air yang dicari itu nggak ketemu. Orang ono itu loh. Dia anakku minum. Ternyata Ismail ditinggal pada waktu itu ya, di sumur Zam-Zam. Pertanyaannya, waktu ditinggal apakah Hajar nggak takut ya dimakan hewan? Hewan buas. Beliau serahkan sama Allah deh. Akhirnya beliau mencari air, nggak ketemu.
Ya udah deh, nggak ada air. Lihat anak dulu deh, lihat Ismail dulu. Ternyata di kaki Ismail itu ada air. Kan anak kecil kalau nangis kan kakinya meronta-ronta, ada air gitu loh. Basah kata Hajar. Kakinya dikuat, zam-zami, makanya air zam-zam. Air zam-zam itu tidak akan pernah kering ya. Ini salah satu mukjizat zam-zam. Tidak akan pernah kering. Nah, maknanya kita bersa'i itu yang mencari sesuatu yang tidak akan pernah kita temukan. Mencari sesuatu yang tidak akan kita temukan. Nanti ketemunya di hal-hal yang lain. Damai nggak ada damai. Masa kita damai hidup di dunia? Dan ini damai itu di surga. Damai, tenang hidup, nggak sakit, nggak nggak pipis, menikmati pahala yang Allah siapkan untuk kita, orang-orang mutakin ini, yang sholat subuh berjamaah di masjid dijaga terus, ya, dijaga terus. Nah, itu nanti balasannya surga, jannatun naim. Nah, kalau sudah masuk surga, nah, udah nikmat hidup kita, nggak pengen jadi ini jadi itu, gitu. Nikmat terus. Nah, itu baru damai. Di dunia nggak ada damai. Nggak ada damai di dunia. Indonesia apakah damai? Enggak. Perbuatannya nutupin aja pakai goyang-goyang. Padahal LG sudah cabut ya. LG itu perusahaan teknologi TV. LG sudah cabut dari Indonesia. LG kalau nggak salah kemarin ya, LG cabut dari Indonesia. Investor pada lari dari Indonesia. Investor bahaya untuk Indonesia, iya. Tapi kok pemerintah santai-santai aja gitu ya. Menurut saya itu nggak santai, hanya menutupi. Takut juga pemerintah, investor pada lari semua. Larinya kemana? Vietnam. Karena Vietnam itu bikin pabrik enak, nggak ribet kayak Indonesia. Indonesia tuh pakai duit semua kan. Lewat meja ini ninggalin duit, lewat meja ini ninggalin duit. Begitulah Indonesia. Nggak kuat investor dunia, terlalu banyak pajaknya. Nanti preman juga gitu. Idul Fitri ngajuin proposal, mana THR untuk kami? Nah, preman. Ormas, ormas itu terlalu banyak ormas itu. Itu ngajuin semuanya ke perusahaan, nggak kuat perusahaan itu Pak. Nggak kuat perusahaan. Ya kasihan kita, tapi gimana lagi? Nah, Indonesia baik-baik saja nggak? Enggak. Kalau pemerintah kok santai? Itu enggak juga santai. Indonesia mengirim lobby ke Amerika untuk menurunkan pajak. Enggak tembus kok. Kurang hebat mediator kita itu. Kurang hebat bahasa Inggrisnya juga mungkin ya. Dan lobbynya juga kurang. Dulu Pak, Muhammad Hatta itu pelobi internasional itu. Ada macam-macam dia dikirim, selesai. Karena hebat gitu. Bung Hatta hebat. Orang dulu tuh hebat-hebat semua ya. Gue juga bingung. Sekarang malah Gibran jauh bener dibandingkan Bung Hatta, jauh bener gitu. Nah itu nanti sa'i. Arafah adalah miniatur akhirat. Kita berkumpul semuanya di padang mahsyar tanpa pembeda. Semuanya pakai baju yang sama. Saya DPR boleh nggak pakai jas? Nggak boleh. Semuanya sama nanti di padang mahsyar, hanya mengandalkan amal soleh. Terima kasih ya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.